menyikapi ya bahwa pada prinsipnya kami ini bukannya against Tapera C, tapi dari sisi iuran yang harus ditambahkan dan dibayarkan kembali. Nah, kalau kami melihat sebenarnya kalau konsep ini mau dipakai, pertama kalau tamanya tabungan ya sukarela aja gitu. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur. Saudara, hari ini Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera akan menggelar konferensi pers. Untuk informasi selengkapnya, kita sapa jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di Istana Kepresidenan Jakarta. Dipo, selamat siang. Ramai kemudian penolakan pengusaha dan pekerja terkait iuran Tapera. Apakah pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan tersebut, Dipo? Selamat siang Sisko dan juga saudara. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kalimat yang nampaknya paling tepat adalah tentu pemerintah akan melakukan evaluasi serta kajian seiring implementasi dari kebijakan Tapera itu sendiri. Artinya, evaluasi dan kajian tentu akan terus dilakukan oleh pemerintah dengan menyerap aspirasi oleh seluruh pihak, tetapi di sisi lain nampaknya peraturan terkait dengan Tapera ini masih akan terus berjalan. Karena kita tahu juga bahwa maksimal Tapera ini diimplementasikan yaitu pada tahun 2027. Ini juga dikuatkan dengan pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang seakan mengeluarkan nada normalisasi atas polemik ataupun pro kontra yang kemudian lahir di tengah masyarakat. Bahkan pada saat itu ketika Presiden ditanyakan terkait dengan iuran Tapera, Presiden nampak mewajarkan pro kontra yang lahir di tengah publik dan menyamakan kejadian ini dengan kondisi pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan peserta BPJS Kesehatan non penerima bantuan iuran untuk mendaftar. Nah, analogi ini juga menarik karena tentu BPJS Kesehatan adalah suatu kebijakan yang betul ada pro kontra di tengahnya ketika ada aturan non penerima bantuan iuran untuk kemudian juga membayar, tetapi di sisi lain jaminan ataupun manfaat yang diterima oleh publik ini dapat dirasakan secara langsung. Artinya ketika sudah membayar iuran, publik yang sakit dapat merasakan akses layanan kesehatan gratis di rumah sakit. Nah, pertanyaannya kemudian, yang kemudian begitu banyak menuai pro dan kontra adalah apa jaminan dari iuran Tapera? Apakah pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat yang belum punya rumah dan dipotong gajinya untuk membayar iuran Tapera ini sudah pasti dapat rumah? Ini yang kemudian masih menjadi pertanyaan oleh publik, belum lagi soal pekerja yang sudah punya rumah tetapi juga ini masih diwajibkan untuk kemudian membayar iuran Tapera sebagai semangat gotong royong untuk membantu dalam tanda kutip masyarakat yang belum memiliki rumah ataupun dengan mekanisme subsidi silang. Ini yang kemudian nampaknya harus diperjelas oleh pemerintah meskipun pemerintah menyebut bahwa masyarakat yang sudah punya rumah dan membayar iuran Tapera ini dapat memanfaatkan Tapera sebagai tabungan dan dapat diambil pada saat masa pensiun, tetapi tentu ini juga masih harus diformulasikan kembali agar semua pihak dapat merasakan manfaatnya. Nah, untuk menjawab apa yang kemudian menjadi polemik di tengah publik, nanti sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, pemerintah akan melakukan konferensi pers di kantor staf Presiden. Tujuannya adalah tentu selain menjawab keresahan publik terkait dengan potongan ataupun iuran Tapera, tetapi juga diharapkan momentum ini juga dapat menjawab sejumlah pertanyaan publik terkait dengan iuran Tapera. Belum ada keterangan resmi terkait dengan apa saja yang kemudian nanti akan dibahas, tapi kalau kita coba analisa sedikit tentu akan ada beberapa hal yang disampaikan, seperti misalnya bagaimana kemudian nanti kejelasan soal mekanisme potongan dana Tapera, kemudian juga siapa saja yang nanti dipastikan akan wajib mengikuti dan juga membayar iuran Tapera, dan yang tidak kalah penting adalah kejelasan soal manfaat Tapera itu sendiri bagi para pengiurnya. Nah, kalau kita berbicara soal aturan Tapera, memang ada sejumlah manfaat yang kemudian kemungkinan besar nanti akan disosialisasikan oleh pemerintah. Manfaat Tapera seperti misalnya adalah untuk digunakan sebagai kredit renovasi rumah, kemudian juga kredit bangun rumah, kredit pemilikan rumah, dan juga Tapera ini dapat dimanfaatkan untuk akses kredit pemilikan rumah atau KPR dengan tenor panjang 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. Hal-hal ini sepertinya nanti kemudian akan dijelaskan oleh pemerintah, selain juga nanti tentu wartawan akan menanyakan sejumlah pertanyaan yang kemudian juga lahir di tengah publik untuk dijawab secara langsung oleh pemerintah. Konferensi pers ini sendiri juga nanti akan dihadiri secara langsung oleh
Kepala Staf Presiden Muldoko, kemudian juga ada Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho, ada juga sejumlah pihak dari Kemenaker, PUPR, dan juga Kementerian Keuangan yang juga nanti perwakilan yang akan hadir dan juga nanti akan ada penerima manfaat Tapera. Momentum ini juga menarik karena sebelumnya beberapa hari yang lalu ataupun bahkan pada hari kemarin, wartawan ini terkesan kesulitan untuk kemudian meminta kejelasan dari pemerintah terkait dengan iuran Tapera. Seperti misalnya kemarin kami mencoba menanyakan hal ini kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, tetapi sayangnya tidak ada jawaban yang secara spesifik dijelaskan dan bahkan Pratikno meminta pertanyaan tersebut disampaikan kepada Menteri PUPR dan juga Menteri Keuangan. Menariknya lagi, pada hari yang sama, di tempat yang berbeda, Menteri Keuangan saat ditanyakan hal serupa, ini justru tidak menjawab secara spesifik juga. Artinya, kebingungan-kebingungan ini diharapkan dapat diasosiasikan ataupun dapat dijawab oleh pemerintah dalam konferensi pers nanti yang akan berlangsung pada pukul 2 siang di kantor staf Presiden, Sisko. 2 siang kita akan menunggu bagaimana nanti mekanisme, kemudian jaminan apakah dapat rumah, serta juga bagaimana untuk pekerja yang sudah memiliki rumah. Terima kasih Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Saudara, Kompas Siang kami jeda sejenak dan kami akan kembali dengan informasi Kementerian Kesehatan menyiapkan mobil rawat jalan di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Mobil akan berkeliling memantau jemaah sakit dan memberikan obat-obatan untuk penanganan awal. Lalu kemudian mengantarkan ke klinik kesehatan haji bila kelelahan setelah terbang dari tanah air ke Arab Saudi. Kami juga punya informasi dari wilayah konflik di Gaza. Serangan Israel di kamp pengungsi Palestina telah memicu kemarahan masyarakat internasional. Pasalnya, Rafah merupakan satu-satunya lokasi paling aman bagi warga Palestina untuk mengungsi. Di media sosial juga masyarakat dunia ramai mengecam Israel dengan tagar All Eyes on Rafah.